Indonesia darurat pelecehan seksual. Ketika yang berseragam, berilmu, dan bergelar itu jadi pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fandi Arman. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang isu yang paling panas dengan dua sudut pandang yang berbeda tentang video yang cukup menyayat nurani ya. Darurat pelecehan seksual oleh mereka yang berjubah kekuasaan. Mulai dari dosen, pejabat, aparat, dokter, hingga tokoh agama, guys. Oke, di sebelah saya ada Pak Fandi yang akan menemani kita dalam membahas hal ini ya. Halo Pak Fandi. Halo semua. Tapi izinkan saya menekankan ya, kontra tuh bukan berarti mendukung pelaku ya guys. Saya di sini hanya ingin mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam memandang isu ini secara menyeluruh. Oke, baik, siap Pak Fandi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ya, kenapa justru orang yang berpengaruh itu tuh yang jadi pelaku? Berapa banyak lagi korban yang harus bicara sebelum kita mengakui bahwasanya Indonesia itu lagi darurat pelecehan seksual. Terutama dari mereka yang punya kuasa. Dan ini bukan soal oknum, ini soal sistem. Ketika mereka punya gelar, punya jabatan atau seragam, mereka merasa sangat kebal hukum. Gimana menurut Pak Fandi? Kalau menurut saya tidak menyangkal fakta-fakta itu ya. Tapi kita harus adil, tidak semua yang punya jabatan itu adalah pelaku. Ketika kita bilang mereka yang berilmu dan berseragam, itu seolah semua orang baik dalam sistem ikut dicurigai. Dan ini tuh sangat berbahaya sebenarnya. Tapi Pak Fandi, justru karena mereka punya otoritas, dampaknya tuh lebih besar. Korban tuh sering takut bicara ya, karena yang mereka lawan tuh bukan orang biasa, Pak Fandi. Dan kita tahu ya, banyak kasus yang justru itu diselesaikan di bawah meja. Kalau itu sih Pak, itu masalah dari penegakan hukum dan budaya diam kita sih sebenarnya. Tapi solusinya tuh bukan menggeneralisasi semua pemilik jabatan sebagai predator potensial, Pak. Harus ada keseimbangan agar tidak menciptakan ketakutan sosial yang tidak proporsional, Pak. Oke, sepakat Pak. Nah, menurut Bapak tuh apakah ini tuh salah sistem atau individu? Ya, banyak dari mereka tuh yang jadi pelaku karena merasa dilindungi oleh sistem. Nah, ini bukan sekadar moral individu, Pak. Ini tentang impunitas yang diberi oleh struktur. Kalau sistem ini tuh tegas ya, mungkin nggak akan ada dosen berani minta tugas dibayar pakai tubuh. Betul, tapi kita juga harus akui ya bahwasanya pendidikan moral dan kesadaran personal kita ini tuh sangat lemah ya. Kita terlalu fokus menyalakan sistem, tapi lupa membangun karakter. Bahkan di luar negeri yang sistemnya itu lebih tegas pun, itu masih aja kasus pelecehan seperti ini tuh tetap ada ya. Apalagi kita ya, apalagi di negara kita, yang sistemnya itu sangat gimana gitu ya. Tapi di luar negeri, Pak Fandi, pelaku dari institusi besar itu bisa langsung mundur atau dihukum secara terbuka. Nah, kalau di sini, beritanya harus viral dulu, dan kemudian nanti ada keributan besar, nah, baru tuh diurus. Kalau diam-diam ya aman-aman aja. Nah, itu tuh sebenarnya membuktikan sistem kita ini lunak terhadap pelaku elit ya. Kasusnya akan diusut secara tegas kalau beritanya itu sudah naik ke media ya, sudah viral. Nah, ya kita sangat lunak dengan orang-orang elit. Sepakat. Cuman ya, lunak bukan berarti tidak ada upaya, Pak.
Beberapa lembaga kini mulai punya SOP penanganan pelecehan. Tapi budaya victim blaming kita juga harus dibongkar, Pak. Dan disinilah masyarakat itu punya peran besar juga. Oke, sepakat. Budaya patriarki dan ketaatan yang salah arah. Nah, kita itu hidup dalam patriarki, di mana tokoh berwibawa bisa seenaknya karena masyarakat kita tuh dibentuk untuk hormat tanpa syarat. Ya, hormat tanpa syarat, Pak. Misal, kalau pelakunya itu ustadz ya, itu dibiarkan. Kemudian, kalau profesornya terkenal, itu dianggap nggak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, ini gimana menurut Bapak? Kalau itu sebenarnya kita juga harus hati-hati sih Pak dengan stigma ini. Tidak semua budaya taat itu tuh salah arah Pak. Kita perlu membedakan antara menghormati dan membiarkan. Jangan semua bentuk kepatuhan itu dianggap sebagai pembuka jalan pelecehan Pak. Oke, tapi masalahnya Pak Fandi, dalam banyak kasus ya, korban biasanya tuh dihentikan dengan kalimat, dia kan orang baik, kamu jangan fitnah. Ini sebenarnya bukan soal budaya taat, tapi budaya tutup mata Pak. Dan hal itu yang membuat banyak predator tumbuh dengan subur Pak Andi. Oke, sepakat sih Pak, tapi kita juga harus mendidik masyarakat bahwa taat bukan berarti membungkam akal sehat ya Pak. Kemudian, peran media, pendidikan, dan komunitas itu sebenarnya sangat penting untuk memfilter siapa yang layak dihormati Pak. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi bukan hanya soal siapa pelakunya ya Pak, tapi sistem dan budaya yang membiarkan. Kita butuh keberanian korban untuk bicara ya Pak, dan keberanian masyarakat untuk mendukung tanpa syarat. Sepakat Pak, dan kita juga butuh pendekatan yang adil sih Pak. Hukum harus berjalan, tapi jangan sampai kita tuh mencurigai semua orang yang punya otoritas. Mari kita dorong transparansi dan juga akuntabilitas ya, dan bukan kebencian yang membabi buta ya Pak. Sepakat Pak Fandi. Mungkin perbincangan kita sampai di sini, dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis ya. Suara kalian tuh sangat penting sebenarnya untuk membantu para korban-korban. Dan kalau kamu pernah melihat, mendengar, ataupun mengalami, itu kamu jangan diam ya. Kamu harus speak up. Karena diam itu juga terkadang adalah bagian dari masalah. Nah, sepakat Pak. Dan semoga kita semua bisa membangun ruang yang lebih aman, adil, dan manusiawi. Oke, demikian perbincangan kita dengan Pak Fandi. Terima kasih Pak Fandi. Semoga apa yang kita bicarakan ini tuh bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan semoga para korban-korban yang saat ini tuh masih dibungkam mungkin ya, atau masih diam, masih nggak berani untuk bersuara, dan kemungkinan sangat takut untuk speak up. Saran dari kita ya, kalau misalnya takut berbicara ya, mungkin bisa langsung hubungin aja lembaga bantuan terpercaya seperti LPSK, Komnas Perempuan, atau LBH Apik. Oke, demikian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.